You ready? Selamat malam Yogis, apa kabar semuanya? Good evening everyone. Kita mau mulai live talk lagi nih. Ini sesi yang kedua. Kita mulai sekarang sampai 2 jam ke depan. Ya kurang lebih sampai 9.30 deh. Waktu Bali ya, jadi waktu Jakarta, waktu Indonesia bagian tengahnya. Seperti biasa di sini ada Mbak Yuni, terus sebagai narasumber, dan saya malam ini Lia sebagai hostnya Mbak Yuni. Oke, pakai contekan ya. Terus di sini juga ada Pino sama Pak Made. Ya, mereka akan membantu sesi kita malam ini, memperlancar sesi kita malam ini. Semoga live talknya lancar. Dan jangan lupa, jangan tinggalin kita berdua aja di sini. Tuntutin terus, tune in terus kita malam ini, ya. Di instanya Nyoman @nyomanwahyuni atau di FB page-nya Yin Yoga World. Nah, sekarang Mbak Yun akan membuka sesi kita malam ini dengan sedikit penjelasan lagi dan lagi tentang apa sih itu Yin Yoga. Nah, setelah itu kita juga bakal ada sesi interaktif yang mana teman-teman semua bisa bertanya ataupun bisa share tentang pengalamannya, apa tentang Yin Yoga, terus juga tentang apa lagi, TCM? Iya, mungkin Oke. Jangan lupa nanti Pino akan membantu kita untuk catat semua pertanyaannya, terus supaya kita bisa follow up. Nah, saya kasih ke Mbak Yun. Mbak Yun sekarang akan menjelaskan sedikit mengenai Yin Yoga. Terima kasih ya. Sama-sama Mbak Yun. Karena waktu yang sesi pertama kemarin kita langsung buka pertanyaan, jadi yang kali ini mungkin saya lebih jelas tentang Yin Yoga karena memang tidak semua orang juga tahu Yin Yoga. Terima kasih Lia malam ini bisa bantu kami untuk memoderatori live talk kita kali ini. Jadi Lia juga salah satu dari tim kami di Bali Yoga Teacher. Ini ada beberapa tim. Jadi terima kasih ya sudah ada Pak Made dan Pino. Dan kebetulan Lia juga sama seperti Cok yang sisi satu kemarin. Lia memang banyak mengajar Yin Yoga. Jadi kalau nanti teman-teman yang memang di Bali gitu mau belajar, karena mungkin saya nggak banyak kelas Yin di Bali, jadi bisa ikut kelasnya Lia. Itu ada di Sanur. Oke, Yin Yoga. Jadi apa Yin Yoga? Jadi kalau mungkin teman-teman yang pernah mendengar kata Yin Yang itu bisa sedikit menangkap gitu, Yin itu seperti apa. Tetapi kadang gitu sampai sekarang pun masih ada yang masih belum tahu Yin dan Yang itu, yang kalau kita lihat di simbolnya hitam putih, kadang masih orang berpikir bahwa Yin itu yang putih, Yang itu yang hitam. Jadi it's actually Yin dan Yang kita bisa bilang itu sesuatu yang memang tidak absolut. Jadi sering dari guru TCM saya juga bilang kita sering lebih berada di wilayah abu-abu, yang artinya tidak ada absolut hitam, tidak ada absolut putih. Dan kalau di yoga sendiri saya pikir seperti halnya hatha yoga. Hatha itu juga membawa dua karakter hatha, maskulin, feminin. Ya, yin yang juga, yin itu feminin, yang itu maskulin. Dan kalau kita lihat dari perbandingannya, comparisonnya gitu antara yin dan yang, kita tidak bisa menyebut sesuatu itu yin kalau tidak ada pembandingnya gitu, hal yang dibandingkan. Jadi yin yoga sendiri karena memang posenya itu dilakukan ditahan, jadi durasi waktunya relatif lebih panjang dibandingkan pose-pose yang memang menahan menggunakan otot. Jadi kita memang akhirnya menyebutnya founder dari Yin sendiri, Paul Grilly dan juga Sarah Powers yang waktu itu memberi nama Yin Yoga karena mengambil karakteristik diam ini. Tapi sebenarnya pun selama ini kan kita sudah yoga yang
meskipun bukan yin, tetapi di yoga yang biasa kita lakukan juga ada saatnya kita bergerak, ada saatnya kita diam. Betul. Jadi itu pun sudah membawa yin dan yang sebenarnya. Sudah mewakili unsur yin dan yang tersebut. Hanya saja memang kalau lebih spesifik lagi di yin yoga, kita karena menahan posenya durasinya relatif lama di sana, sekitar 2 sampai 10 menit untuk satu pose. Dan memang karena target utama dari yin yoga itu adalah lebih ke arah persendian, yang mana di persendian itu ada yang disebut dengan, kalau bahasa anatominya kita sebut dengan ligamen, dan ada tendon di sana yang memiliki karakter berbeda dengan otot yang biasanya menjadi target dari yang. Jadi kalau kita bicara yang, karakter yang itu kuat dan biasanya menggunakan otot. Jadi sesuatu yang mengaktifkan otot kita sebut dengan yang. Dan itu juga fungsinya untuk menaikkan detak jantung, menimbulkan panas di tubuh, itu kita sebut dengan yang. Sementara di yin yoga sendiri memang karena posenya ditahan lama dan targetnya adalah kesehatan persendian, terutama memberi pelumas pada persendian, menjaga kelenturan dari persendian sehingga tidak mengalami penuaan dini persendian kita. Awet muda dong. Semoga gitu. Dan ya itu memang kita harus, karena ligamen ini sendiri tidak bisa dilatih dengan cara yang aktif gitu, karena memang memiliki karakter, ligamen ini karakternya liat, alot. Jadi memang tidak bisa kita tarik. Dan kalau bicara dia fungsi dari ligamen sendiri kan sebenarnya untuk mengikat persendian, yang mana salah satu fungsinya adalah menjaga persendian supaya stabil. Jadi kita memang butuh ligamen yang kuat. Dalam arti kalau kita terus tarik-tarik itu kendor juga risiko, jadinya dia jadi kendor. Jadi ikatannya juga cenderung akan kendor. Tetapi karena persendian itu juga fungsinya adalah memberikan ruang gerak bagi persendian tersebut, bagi kedua tulang itu untuk bergerak. Ligamen ini juga butuh kelenturan. Jadi kita tidak bisa melihat persendian itu sebagai sesuatu yang hanya stabil atau kuat, tetapi juga di sana memiliki kualitas lentur, memiliki ruang gerak. Dan ruang gerak itu terus tersimpan dia di dalam persendian itu sendiri ya. Kalau bicara sebenarnya ligamen itu sendiri, karena ligamen itu sepanjang kita melakukan aktivitas berdiri misalnya, itu kan akan membuat persendian kita akibat gravitasi bumi kan. Gravitasi bumi itu kan menarik berat badan kita ke bawah. Dalam artian berat badan kita akan memang lebih banyak ditopang oleh persendian yang ada di bawahnya. Secara alami persendian kita kan jadi tambah rapat, tambah stabil. Jadi peregangan dalam yin yoga ini butuh waktu untuk memberikan ruang. Karena memang sebenarnya sepanjang hari kalau kita bicara ligamen itu sepanjang hari ligamen itu memendek dia. Karena memang akibat gravitasi bumi dan gerakan-gerakan yang membuat persendian kita jadi lebih stabil itu membuat ligamen itu lebih pendek. Kemudian artinya lebih pendek dari natural range of motion-nya. Bukan berarti ligamen ini akan menjadi lebih panjang setelah kita tarik, dia hanya mengembalikan range of motion yang sebenarnya, yang naturalnya. Itu yang makanya kenapa kalau banyak sesuatu yang dinamik, banyak menggunakan otot, setelahnya badan kita seperti jadi kaku ya, tight. Bukan tight. Kaku mungkin, kencang ya, tight ya. Tight. Jadi sehingga ruang geraknya tidak bukan elastis, tidak alot lagi ya. Jadi agak sedikit. Dia lebih mengencang. Ya. Karena kalau kita melakukan aktivitas yang bersifat yang, itu kan membuat persendian jarak antar tulang itu menjadi lebih dekat seperti ini. Contohnya kalau kita berdiri, otomatis tulang paha dan tulang kering kita itu menjadi lebih rapat kan, lebih rapat, ini. Iya betul. Dan ligamennya dengan sendirinya akan menjadi lebih pendek. Ini kita sebut dengan persendian yang stabil atau kuat. Tetapi kalau kita di yin, kita berusaha mengembalikan lagi ruang di antara kedua tulang ini. Karena semakin dekat jaraknya, itu semakin kaku. Dan kalau sudah semakin kaku, pelumasnya itu juga berkurang. Jadi itu fungsinya kita mengembalikan lagi range of motion dari persendian ini, yang mana memang yin yoga targetnya lebih banyak persendian, dan karena fungsinya untuk lebih mengembalikan natural range of motion, kita tidak menginginkan ligamen kita akan menjadi panjang terus akhirnya menjadi tidak stabil juga ya, sehingga
Ingat tuh teman-teman, jadi jangan sampai salah kaprah mengenai yin yoga yang katanya Iya. supaya lentur. Tapi seperti Mbak Yun bilang tadi, itu fungsi utamanya untuk mengembalikan range of motion Iya, kita ya. Motion alami kita sebenarnya. Jadi memang kalau dibilang lebih lentur, kalau memang sebelumnya kaku ya dia akan lebih membuat lentur. Tetapi target di yin yoga yang masih sering orang menganggap bahwa target di yin hanya untuk menjadi super duper lentur, Iya. itu sebenarnya kurang tepat. Gitu. Oke. Jadi memang kita lebih ke naturalnya supaya persendiannya tetap terjaga. Persendiannya tetap sehat, punya range of motion. Saya rasa itu juga energinya akan mengalir lebih baik di situ ya. Ingat tuh teman-teman. Tapi kalau yang urusan awet muda pasti ya, ya kan? Ingat usia itu hanya angka. Situational aging. Kalau kita kan selalu di yoga selalu bilang kan fleksibel bukan hanya di body tetapi di mind, di pikiran. Dan karena memang kita melatih kelenturan persendian secara fisik dan kita di sana di yin punya banyak waktu untuk diam, mau nggak mau kita akan challenge-nya ada di sana, itu juga melatih pikiran. Melatih pikiran kita, Ya seperti ya. saya bilang, ya usia itu hanya angka gitu. Kalau pikirannya masih tetap fleksibel, masih tetap siap gitu menghadapi semua perubahan, yang itu yang kita latih di yin, saya pikir itu akan membuat tubuh terjaga secara keseluruhan. Oke. So Kita buka pertanyaan. Kita buka pertanyaan mulai sekarang. Kira-kira tadi udah jelas ya, apa sih itu yin yoga? Jangan lupa nomor 1 paling penting awet muda. Kalau latihan yin terus ya. So for some other friends that joining us tonight that is in English community as Hi. well. Hello everyone. That we just what you call that? Mbak Yun, you has just informed us what is yin yoga, and we talk about the range is the benefited for the range of motion in your joints to bring the flow of the energy more fluid within the joints, and most importantly, when you practice yin yoga, gonna look younger. I hope so. That's Leah said it, right? Not me. It's a proof. It's a proof. You can see Leah. If you don't, okay, you still in doubt, just look at Leah. Oke, kita lanjutin. Udah ada yang nanya nih Mbak Yun, Iya, pertanyaan iya. dari Dian Hanariati. Katanya gini, kalau orang bermasalah dengan anemia dan juga problem di kelenjar tiroid, harus pose seperti apa? Terus ada nggak larangan tertentu? Jadi saya disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi saya bukan dokter dan saya bukan tidak terdidik secara medis, dan apapun yang nanti mungkin saya berikan suggestion itu hanya berupa suggestion yang memang berdasarkan pemahaman saya tentang yin yoga dan basic TCM. Jadi jangan itu menganggap bahwa itu kata 100% pasti benar gitu. Jadi sama seperti di yin, kita akan melihat segala kemungkinan gitu dan untuk mencari yang terbaik. Dan kalau bicara anemia sendiri, anemia itu kan artinya tubuh kita tidak cukup memiliki sel darah merah. Jadi kita sebut dengan anemia. Kurang darah itu ya kurang orang darah. bilang ya. Jadi kurang darah itu kecuali bangsa vampir gitu. Yang minumannya darah ya. Jadi anemia itu biasanya terjadi karena tidak cukupnya bahan baku yang bisa dibuat sebagai sel darah. Betul. Jadi kira-kira bahan baku untuk sel darah apa? Dari mana datangnya? Dari mana ya datangnya? Dari mata turun ke hati. dari mata turun ke hati. Kalau hati bahan saya baku deg-degan, darah banyak itu- darah yang terpompa terus. No. Bahan baku Oke. darah itu didapatkan dari apa yang kita makan, makanan yang kita makan. Nomor Jadi satu ya, makanan. Nomor satu Iya. ya, makanan. Jadi supaya sel darah itu bisa diproduksi dengan baik, artinya kita membutuhkan lambung, limpa dan pankreas yang bisa bekerja memecah makanan yang kita makan untuk menjadi nutrisi. Betul. Sehingga penyerapannya baik ya. Jadi kita harus cari akarnya dulu. Akarnya, betul. Jadi kalau memang limpa, pankreas, lambung itu tidak bisa mencerna makanan dengan baik, otomatis bahan baku yang dijadikan sel darah itu akan berkurang.
Yang memproduksi sel darah sendiri itu ada, kalau kita bicara TCM itu banyak dipegang oleh ginjal, yang mana ginjal ini yang menghasilkan sumsum tulang tempat sel darah diproduksi. Jadi kalau bicara pose, ya yang pertama ya tentu harus menguatkan lambung dan spleen, stomach and spleen, ya termasuk limpa dan pankreas. Jadi yang kedua runtutannya dia akan ke ginjal, gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Sama apa tadi? Oke, sama ada nggak kira-kira ya untuk kelenjar tiroid, sama Dian juga bertanya untuk apakah ada larangan-larangan atau ada limitation yang harus kita perhatikan. Kalau larangan jujur karena memang saya tidak mendalami dari segi kalau bicara makanan, saya bukan praktisi di bidang itu. Kalau dari segi pose sendiri tidak ada masalah sebenarnya, kecuali pada saat memang lagi pusing gitu ya hindari terlalu banyak pose yang kepala ada di bawah, hanya itu saja sih sebenarnya. Ya karena anemia kalau kurang darah suka pusing ya. Dan kalau tiroid karena memang ginjal sendiri juga mengontrol hormon, dan di samping ginjal itu juga liver itu mengontrol hormon, dan kalau kita bicara sistemnya dia masuk ke triple burner, Sanjiao, triple warmer. Jadi seperti yang saya sering bilang bahwa di TCM itu tidak bisa melihat satu masalah itu hanya berdasarkan satu organ tertentu, karena biasanya di TCM melihat organ itu sebagai sesuatu yang makro. Saling berhubungan ya, saling berhubungan. Bukan organ tunggal. Jadi kalau tiroid, kalau dihubungkan lebih jauh lagi dengan sisi emosionalnya, itu kan tiroid ada di area tenggorokan. Kira-kira tenggorokan fungsinya apa? Untuk berbicara Untuk berbicara. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu dibicarakan itu tidak bisa keluar. Jadi mungkin di sana solusinya. Jadi nyumbat ke dalam ya. Jadi Dia apa yang harus kita ekspresikan jadinya tersumbat ke dalam. Jadilah dia akhirnya menimbulkan sumbatan, blockage pada aliran energinya, energetiknya, sehingga secara fisik pun dia akan mengalami gangguan. Tadi Mbak Yun juga ada bicara mengenai yang kelenjar hormonal, karena tiroid itu hormon juga tadi bilang mengenai kalau dari sistem itu triple warmer ya. Jadi kalau misal triple warmer kan dia akan attack ke lambung juga ya pada suatu saat. Nah, maka itu bisa menyebabkan anemia, bisa menyebabkan anemia juga karena lambungnya tidak berfungsi secara baik. Nah, yang paling baik nih kalau misalnya kayak gini, mungkin bukan larangan, mungkin ada suggestion. Bagaimana sih cara melihat suatu kondisi sehingga kita bisa merunut kira-kira kita harus melihat dari sisi mana aja gitu. Mungkin biasanya sih kalau pemahaman saya gitu, yang kemarin karena saya sempat belajar beberapa kali yang tentang TCM, yang pertama biasanya dilihat dari emosionalnya dulu, karena itu biasanya yang banyak menimbulkan yang paling banyak isu. Paling banyak sebenarnya isu Catet. itu muncul dari sisi emosi. Catat. Jadi kalau sudah emosionalnya itu tidak mendapatkan penyaluran, dia akan mulai menimbulkan blockage secara energetik. Yang mana kalau sudah energetiknya blockage, tersumbat, dia tidak bisa, sistem itu tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau misalnya kalau kita tarik, kalau keduanya mengalami, jadi dia mengalami permasalahan di kelenjar tiroid dan dia mengalami anemia, mungkin isu utamanya ada pada emosional tadi yang pertama. Pose kita gunakan untuk membantu. Tetapi pose seperti yang mungkin Lia sendiri juga sudah memahami bahwa pose-pose di Yin Yoga itu lumayan efektif untuk membantu mengeluarkan emosional yang tidak bisa kita ungkapkan. Jadi kita gunakan pose itu untuk membantu mengeluarkan. Oke, kira-kira seperti itu Dian. Semoga jelas. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas mungkin ditanyakan, nanti kita komunikasikan lagi. Nanti kita privat ya Dian. Catet, jangan disimpan. Terus ada pertanyaan lagi nih Mbak Yun. Kayak pertanyaannya berunut-runut nih, banyak nih. Yang kedua ada pertanyaan dari Vivian. Katanya gini, Yin Yoga tuh bagus nggak buat pasien kemo? Kira-kira pose apa yang diajarkan
karena pasien kemo kadang-kadang nggak kuat nahan lama. Nah ini nih saya juga sering banyak dapat pertanyaan yang kayak gini. Ya tapi kalau nggak kuat gimana nahannya? Gimana tuh? Mungkin Mbak Yun. Halo Vivian, apa kabar? Lama nggak ketemu ya? Oke, cancer. Thank you. Jadi pada saat kemo memang itu sistemnya akan sel-sel itu banyak yang rusak, banyak yang mati, sehingga memang tubuh kita terutama biasanya yang kemo itu sakit biasanya badannya. Dan karena pose-pose yin itu fungsinya memanjangkan, terus juga membuka sumbatan, biasanya untuk pasien yang memang kemo itu akan lebih berat karena memang tubuh mereka mengering. Jadi tubuh yang mengering ini pada saat kita lakukan yin itu akan membantu untuk sirkulasi fluid di dalam tubuh. Jadi kalau bicara bagus tidaknya sangat bagus karena dia membantu pada saat tubuhnya fluid di dalam tubuh mengering, artinya sistemnya akan mulai tidak balance dia. Gitu. Dan jadi yin kadang orang melihat bahwa seperti yang saya bilang tadi, melihat sesuatu itu kutub utara dan kutub selatan. Ya, jadi di yin pun karena kita dengar, apalagi kita hanya melihat yin di YouTube misalnya atau baca di buku, posenya ditahan 3 menit, 5 menit, tidak boleh bergerak, merem, nggak boleh ngintip, sakit ditahan gitu kan. Nggak boleh ngintip. Jadi sama seperti di dalam hidup ini nggak hitam dan putih absolut. Jadi idealnya gitu pose-pose yin itu ditahan 2, 3, 5, 10 menit. Tetapi kalau memang pose itu menjadi sangat menyakitkan, yang pertama tentu langkah pertama mengurangi dulu intensitas sakitnya. Kalau satu pose kan kita di yin selalu bilang bahwa masuk 80% dulu ke dalam sebuah pose. Nggak langsung langsung full on. Jadi rasakan dulu. Rasakan dulu. Jadi kalau memang sakitnya sangat intens, gunakan props yang pertama untuk membantu mengurangi supaya lebih nyaman. Supaya lebih nyaman ya. Kalau dengan sudah dikurangi pun itu masih rasanya sangat intens yang membuat orang betul-betul tidak tahan, kurangi durasinya. Mungkin nggak kalau posenya yin itu ditahan mungkin 30 detik dulu, nanti terus kemudian rebound lagi, terus diulang lagi. Tapi lebih perlahan, lebih istilahnya jadi terbagi-bagi ya. Iya, bisa ya. Sebenarnya nggak masalah. Jadi karena rebound itu sendiri jeda di antara pose yang kita bisa diam itu pun sendiri sebenarnya yin. Yin ya? Yin itu tidak melulu harus hanya posenya, tetapi seperti kita relaksasi itu juga termasuk yin karena memang fungsinya untuk mengembalikan fungsi energetik di dalam tubuh. Jadi kalau memang hanya tahan 30 detik tidak apa-apa, 30 detik dulu kasih jeda, ulang lagi 30 detik lagi, kasih jeda. Dan kalau tubuh sudah kondisinya membaik, dengan sendirinya mereka akan bisa menahannya lebih lama. Perlahan-lahan ya. Dari situ kita juga bisa melihat progresnya jadi ya. Oke, berarti Vivian kira-kira seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, baru deh kita bisa lihat apakah bisa diteliti, telusuri lebih dalam lagi ya. Oke, terus kemudian next question dari Yanti Lestari, dia bilang gini, so berarti yin yoga cocok dong untuk orang-orang lansia. Untuk orang-orang yang bermasalah dengan persendian, gimana tuh yin yoga dan lansia? Sementara kan kadang-kadang lansia itu perlu distimulasi supaya mereka aktif lagi. Tapi yin yoga di satu sisi kita pengen lansia ini supaya lebih aktif, lebih berenergi kan ya. Tapi di satu sisi bermasalah dengan persendian. Nah kira-kira gimana tuh Mbak Yun? Jadi pada saat kita bertambah usia, itu tubuh kita kan cenderung akan menjadi tambah dingin. Dan kita memang membutuhkan, semakin kita bertambah usia, biasanya kita menjadi semakin tidak aktif. Itu yang pertama. Jadi mereka memang untuk yang lansia, mereka membutuhkan bergerak untuk menjaga energi yang-nya. Dan karena kalau seperti tadi yang saya jelaskan di awal, yang itu fungsinya menstabilkan persendian. Dalam artian pada saat kita menua, proses menua, setelah masa pertumbuhan itu proses mengering. Jadi persendian kita memang secara alami akan menjadi lebih kering pada saat kita tua. Sehingga kalau kita paksakan hanya melakukan gerakan yang,
mereka mungkin akan mengalami masalah di persendian. Iya. Jadi kalau bicara yin yoga, ya itu sangat ideal untuk lansia. Untuk Tetapi lansia. seperti yang saya selalu katakan bahwa yin dan yang itu tidak komplit, tidak lengkap kalau hanya berdiri sendiri. Jadi dua-duanya tetap. Yin yoga itu sangat bagus untuk lansia sehingga persendiannya menjadi nyaman, sehingga pada saat mereka melakukan gerakan yang bersifat lebih yang, itu lebih nyaman. Oke, gitu Yanti, kira-kira begitu. Jadi jangan lupa, bukan berarti, dan mungkin untuk kita semua juga jangan lupa, bukan berarti yin yoga itu bagus terus kemudian dilakukan hanya itu saja, yin yoga saja. Tapi seperti Mbak Yuni berikan penjelasan dari awal, tidak ada yang absolut ya. Jadi yin itu juga tidak akan terjadi dengan yin kalau tanpa adanya yang. Seperti mungkin kayak di simbolnya yin yang itu, di tempat yang yin ada pool or a dot of yang, dan di simbolnya yang ada dot of yin. Jadi saling melengkapi. Tidak bisa saling, karena kalau itu hanya berdiri sendiri itu pasti akan menimbulkan ketidakseimbangan. Oke. Terus kemudian saya lanjutkan, kira-kira begitu Vivian. Sorry, bukan Vivian kali ini. Yanti. Oke. Ada pertanyaan lagi dari L. Untuk postpartum, pasca melahirkan, is it? Lebih baik berlatih yoga yang bersifat yin atau yang? Proporsinya gimana tuh? Dua-duanya sih. Proporsinya ya, saya pikir harus berimbang, karena postpartum pada saat kita pada waktu melahirkan, untuk wanita itu energi ginjalnya akan banyak terkuras. Jadi kita butuh mengembalikan energi ginjal yang terkuras ini, yang mana pose-pose yin memang kita seperti yang kita, sudah mungkin Lea sendiri juga sudah tahu, itu memang dirancang untuk lebih banyak mengikuti jalur energi dari sebuah organ. Jadi sangat ideal untuk dilakukan, dan itu juga membantu mengurangi potensi dari baby blues. Dia lebih releasing ya, lebih karena melepaskan tadi itu yang dibilang emosi-emosi yang terpendam, juga trauma release ya dari proses melahirkan itu sendiri. Badan kan mengalami trauma. Ya benar. Yangnya sendiri langsung. Karena memang kita butuh untuk menguatkan kembali otot-otot kita, karena mungkin pada saat kita hamil 9 bulan itu kan terbatas gerakan yang bisa kita lakukan. Jadi yang itu bisa dilakukan untuk mengembalikan lagi fungsi ototnya. Jadi kalau pertanyaannya proporsinya gimana kalau misalnya proporsinya itu sesuai kemampuan pada saat itu? Kalau saya jujur tidak pernah bisa menjawab dengan pasti proporsi latihan seseorang, karena saya sendiri tidak memahami bagaimana tubuhnya dia, apakah cenderung lebih banyak yin atau lebih banyak yang. Jadi seperti biasa, mau yang mau yin, lakukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Listen to your body. Exactly, baru saya mau ngomong itu tuh. Listen to your body. When we listen to our body, saat kita mendengarkan kebutuhan tubuh kita sendiri, di situ kita mulai belajar mengenal tubuh kita, mulai mengenal gejala-gejalanya. Oke. Kalau saya kadang-kadang bilangnya gini, gimana sih ini yang enaknya aja? Ya. Kadang-kadang kita lupa, kita berpikir harus ini, harus itu. Kita lupa enaknya gimana? Usually gitu di kelas kita kan mengikuti instruksi seseorang. Jadi kadang kita lupa untuk mendengarkan gitu, karena kita memang mendengarkan instruksi yang diberikan, sehingga kita lebih terlatih untuk menerima instruksi daripada membuat pilihan sendiri. Jadi begitu kita sudah dikasih pilihan, biasanya kita bingung mau ngapain. Gitu. Jadi memang salah satu yang saya suka di Yin ini, karena di sana kita belajar untuk mendengarkan tubuh, sehingga kita tidak didikte itu oleh orang lain, dan kita bisa lebih aware sama tubuh kita. Hari ini kebutuhan saya apakah lebih banyak yang atau lebih banyak yin. Jadi gimana? Mungkin dari pembicaraan kita ini saya menangkap sedikit nih. Mungkin Mbak Yun di sini juga bisa membagikan tips untuk para praktisi yang biasanya melakukan yin yoga as a practitioner, sebagai praktisi ya, atau sebagai pengajar. Mungkin tipsnya gimana supaya nggak sekedar menginstruksikan. Kira-kira tipsnya gimana tuh Mbak Yun? Tapi mungkin juga buat para praktisi untuk
bisa mendengarkan, mempunyai waktu untuk mendengarkan tubuhnya sendiri, nggak hanya mendengarkan mungkin instruksi. Kira-kira tipsnya gimana tuh? Ada nggak? Supaya kita bisa lihat, bisa mendekatkan lagi dengan kata proporsinya itu gimana sih? Gitu. Di dalam sebuah latihan. Oke, jadi yang pertama kalau kita memang tidak sebelumnya tidak pernah melakukan sebuah latihan satu style yoga, tentu yang pertama kita harus mencari kelas yang memang memiliki guru yang bisa memberikan instruksi dengan baik. Jadi menurut saya ya namanya sebuah guru yang memberikan instruksi, gurunya sendiri memang harus memiliki pemahaman bagaimana memberikan instruksi yang bisa mengakomodir kebutuhan murid-muridnya. Dan jadi di sana pada saat terutama mengajar yin, karena yin itu kan sesuatu, kalau kita bicara yin itu dia bisa menerima perubahan tanpa ada perlawanan. Surrender ya. Surrender. Jadi yang sering mungkin gitu, ada yang terjadi di kelas bahwa kita kamu diam, tidak boleh melakukan satu gerakan apapun, mau sakit sesakit nggak boleh apapun, kedip, tidak boleh bergerak. Saya tidak bilang itu keliru, tidak. Semua orang punya style masing-masing. Tetapi karena yang seperti yang selalu kita tahu bahwa hanya perubahan itu yang kekal. Jadi di sana perlu belajar, seorang gurunya juga mungkin perlu memberikan arahan yang membuat muridnya ini bisa merasakan apakah sebuah pose itu kalau kita bilang di yin itu memiliki rasa tidak nyaman, itu batasnya antara tidak berasa atau sebuah rasa yang kira-kira bisa cedera. Jadi kita mencari range di antara dua kutub ini supaya nggak kebablasan ya. Jadi kita harus paham di sana. Jadi yang pertama ya tentu instruksi dari gurunya yang akan membantu seorang praktisi itu merasakan ke dalam. Jadi seorang guru ini ya harus bisa memberikan ruang bagi muridnya untuk bisa explore ke dalam, bukan hanya ngikut ya. Sementara kalau yang praktisi ya tentu kalau dia sudah terlatih seperti itu, pada saat kalau menurut saya yin itu memang pada akhirnya akan kita lakukan sendiri. Kembali ke diri sendiri ya. Tapi kalau kita sudah terlatih untuk melihat bahwa sesuatu itu tidak absolut, ini benar, ini salah. Jadi kita akan mencari ruang di sana untuk bertumbuh gitu. Oke, kira-kira El mungkin jelas. Terus satu lagi nih, pose untuk bayi, untuk busui ya, ibu menyusui ya. Pose untuk ibu menyusui yang tepat apa ya? Ini saya juga sebenarnya agak bingung dengan pertanyaannya, makanya saya ya, mungkin Ibu, Mbak Im kalau kita bicara ASI itu aslinya adalah darah. Darah, jadi kembali ke darah. Jadi blood itu kalau menurut TCM itu bukan hanya darah yang merah yang kita lihat, tetapi mengikuti termasuk semua cairan fluid yang di tubuh juga. Jadi ASI itu aslinya memang dari darah. Dan kalau mungkin teman-teman yang menyusui gitu, kalau kita biarkan ASI di luar darah terbuka, dia lama-lama jadi kayak darah dia memang. Dan kalau namanya darah, kembali lagi seperti pertanyaannya tadi di awal Dian ya. Jadi yang memproduksi darah adalah itu ditentukan oleh makanan. Artinya kita butuh pose untuk stomach and spleen supaya itu kuat. Jadi pose-pose untuk lambung, limpa, pankreas ya. Kemudian karena di sana juga seperti yang saya bilang, produksi sel darah itu terjadi di sumsum tulang yang dikontrol oleh ginjal. Jadi pose-pose untuk ginjal. Pose-pose untuk ginjal. Kalau pose-pose untuk triple warmer ya supaya relax. Triple warmer hampir sebenarnya karena dia mengkoordinasikan semua organ. Saya pikir itu harus selalu digunakan untuk support. Gitu. Jadi dibawa ke awareness juga ya bahwa itu sistem yang mensupport semua internal organs kita. And by the way, it's all a lot of question from our Indonesian friends, Indonesian speaking community, and we also would like to invite you all that is in English speaking community. If you have any question, if you've been practicing yoga before, maybe with me or with Yuni or with other friends,
and maybe you heard about Yin Yoga and be curious of what is Yin Yoga is about, and what is the approach of Yin Yoga. Is it just laying down, lazing around, or just hanging out? Or maybe if you heard about in the class, you heard about the benefit of the Yin Yoga, the teacher explain about the internal organs, the energetic meridians, and all those things. Please, 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 this is your time, the best time for you to ask. We are with Mbak Yuni here. She is very knowledgeable and she's a very long-term practitioner. She's very dedicated to her practice and keep on improving herself in this field. So this is your chance. Ask as much question as you have in your head while we are here. To answer, okay, it's not a guarantee. I can answer. but we share the information, we share the knowledge, we learn together, we grow together here. Okay. Now sekarang saya melanjutkan, ada lagi juga pertanyaan Mbak Yun dari Eva Rais. Iya. Katanya gini, Halo, kalau Mbak Eva. tentang sisi meridian, energinya gimana Mbak? Membuat energi kita lebih lentur. Nah ini gimana nih? Oh mungkin tadi yang Mbak Yun bilang, kalau badan lebih lentur, pikiran lebih lentur, energinya lebih lentur gitu. Iya. Tadi Gimana tahu tuh? nggak Eva sepintas gitu waktu Lia bilang pertanyaan tentang, saya dengarnya centang. Karena memang kita biasanya kalau saya sama Eva ngomonginnya makanan loh. Ya energi itu sendiri sebenarnya ya lentur karena dia memang mengalir. Kalau stuck enggak ya? Kalau stuck kan Blok. dia lentur. Jadi kalau bicara energi, jadi energi atau kita kenal dengan Qi, mungkin bahasa TCM-nya, Qi itu senantiasa mengalir setiap saat dan itu terjadi di seluruh tubuh. Pada saat Qi ini mengalami hambatan yang bisa disebabkan oleh mungkin aktivitas kita yang over yang, sehingga menyebabkan persendian kita jadi lebih kaku misalnya, itu juga menimbulkan blockage. Dan karena memang Qi-nya ini belum sendiri semua sih, memiliki tapi ini dah. kelenturan untuk bisa terus bergerak, itu yang perlu kita pertahankan. Jadi energi ini supaya bisa mengalir setiap saat tanpa mengalami hambatan. Jadi dua hal, sama seperti got kita. Air kan yin dan yang, air dan api. Jadi air seperti air ini dia kan akan mengalir mengikuti kemana ada arahnya gitu. Jadi dia akan terus mengikuti. Begitu kita ada sumbatan di sini, air ini tentu akan tertahan, tidak bisa mengalir. Dia akan mencari jalan yang lainnya. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Di dalam badan apalagi. Iya, Sama, di bisa badan mampet. kita banyak sampah. Ya, sampah ini yang membuat akhirnya kelenturan dari aliran Qi ini menjadi terhambat. Terhambat ya. Ya, jadi secara mental pun kita kalau tubuh kita, Qi kita tidak lentur, tidak mengalir dengan baik, secara emosional dan mental kita juga akan timbul kekakuan tadi. Kita mungkin akan jadi orang yang keras kepala, tidak bisa menerima perubahan. Itu bagian dari kekakuan dari energi kita ya. Kita sendiri mungkin merasakan setelah kita latihan yang membuat badan kita merasa kuat, merasa kaku. Pada saat badan kita merasa kaku, kita gampang marah kan? Karena tubuh kita tidak nyaman. Jadi pada saat energi ini stuck di satu area di tubuh, itu juga akan mempengaruhi secara mental dan emosionalnya. Saya sekarang tahu kenapa kadang-kadang saya kalau kurang makan suka gampang marah. Oh itu lapar. Oke. Kira-kira seperti itu Mbak Eva? Nah ini nih yang paling paling common. Ada pertanyaan gini. Jadi yin itu banyak yang menyimpulkan yin yoga itu hanya sebagai deep stretching. Oke. Gimana tuh Mbak Yun? Saya sering dengar juga. Jadi cuma stretching aja. Oke. Karena ini juga memang dari sedikit kekeliruan dalam menjabarkan istilah gitu. Sebenarnya istilah yang lebih tepat itu adalah stretching, not stretching ya. Jadi stretching itu bagian dari stressing. Jadi di tubuh kita kan terdiri dari tulang, otot, dan connective tissue. Ya. Darah satu lagi.
Darah itu connective tissue juga kan? Ya, di otot juga. Di Darah otot itu kan juga. lebih ke fluid ya. Fluid, Tapi oke. secara fisik yang padatnya, Yang itu kita padat. ada tulang. Tulang. Itu kita kategorikan padat, yin. Padat, ya. Connective tissue kita kategorikan yin. Yin, Muscle, muscle. itu lebih ke Lebih yang. ke yang. Oke. Kemudian tubuh kita supaya sehat itu butuh stres. Sama seperti mental kita, tidak ada stres, kita hanya lazy, kita tidak banyak mengalami perubahan. Jadi stres ini kita sering melihat sebagai sesuatu yang Kayak negatif. leh-leh aja Iya. padahal ya. Tetapi sebenarnya stres itu dibutuhkan supaya tubuh kita sehat. Nah, karena memang di yin itu kan kita lebih banyak memanjangkan. Di awal kita bilangnya lebih ke stretching. Padahal Oke. sebenarnya yang terjadi pada saat yin bukan hanya stretching, tetapi juga compressing. Compressing itu juga terjadi. Dan pada beberapa bagian tubuh juga ada contracting untuk otot. Lebih ke yang sih kalau contract. Dan stretching ini seperti yang tadi penjelasan saya di awal, karena memang connective tissue kita, termasuk di sana kita sebut dengan fascia ya, bukan fascia ungu loh ya. Fascia itu memiliki karakter alot, yang seperti saya bilang Tadi ya, lihat. lihat dan sulit untuk ditarik. Yang mana dengan aktivitas kita yang banyak sepanjang hari kita beraktivitas itu menjadi semakin Padat, kaku, semakin semakin kaku, kaku, ya. semakin kaku. Nah, ini akhirnya yin ini berusaha mengembalikan, seperti tadi kita bilang Iya, kan berusaha mengembalikan mengembalikan. range of motion. Iya, ya. iya. Jadi karena dia memanjangkan, kita Aha. sebut ya di stretching. Iya. Ya, Oke. atau bahasa anatominya sih lebih, bahasa Balinya tension gitu. Jadi Oke. memang kalau bicara apakah yin hanya stretching saja, ya stretching sih sebenarnya. Tetapi memang Tapi stretching itu kan as a result Iya. of that stressing the tissue. Iya. Tadi Mbak Yun juga bilang the result of the stressing the tissue to stimulate this fascia atau this connective tissue juga dapat sebagai keluar dari compression itu tadi ya. Jadi deep stretching iya, tapi kan orang kadang-kadang pengertiannya deep stretching itu kalau belum kerasa jepret. Oke, ya, iya. istilahnya apa Karena ya? gini, Belum mungkin berasa snapping gitu, dia bilang belum stretching, nggak berasa kalau apa-apa. kita yang justru yang sudah biasa di yoga, dan terutama yang kita biasa dengan latihan bersifat yang, baik itu hatha, vinyasa, astanga, yang kita memang biasanya melakukan gerakannya dengan cepat, ditahan pun hanya mungkin 3-5, kalau gurunya agak galak sedikit 8 nafas gitu. Itu kita akan mencari rasa yang paling intens. Sementara di yin, karena kita menahannya lama dan fungsinya memang kita berusaha mengembalikan lagi natural range of motion, kita tidak mencari rasa yang sebenarnya seperti itu, karena itu justru berbahaya bagi ligamen kita. Jadi kalau kita bilang deep stretching, kadang orang menganggapnya bahwa kalau belum ada rasa sakit kayak mau dirobek-robek gitu, kita merasa itu bilang tidak terasa. Padahal Iya. justru mungkin kita butuh, seperti saya bilang, masuk 80% dulu, sedikit, sampai kita akhirnya menemukan batas kita. Batas kita. Dan nanti pada saat kita yang, dia akan memendek lagi. Oke, berarti itu dinamika itu akan selalu terjadi, akan memanjang dan memendek. Iya. Range of motion itu akan selalu berubah seperti yang Mbak Yun tadi bilang, sesuatu yang Iya. mutlak atau yang konstan ya, sesuatu yang Ya, konstan. selalu yang Perubahan akan itu terus konstan, terjadi. ya. Tapi kalau kita bicara deep stretching yang maknanya mungkin bagi sebagian orang maknanya bahwa rasa sakitnya itu sampai terasa kayak seperti ini, itu justru bukan yin. Itu yang Ya, ini yang usaha untuk menahan, Forcing, ya? Iya, forcing. Jadi yin Memaksa. itu justru bagaimana kita bisa menahan masih dengan ada rasa nyaman di sana, tetapi cukup terasa. ya. Jadi memang lebih tepat stres. Tapi mungkin karena kita terbiasa ya. Kalau belum apa tuh Bu? Tadi Mbak Yun bilang rasanya belum kayak dirobek-robek, katanya belum berasa. Rasanya belum pengen nimpuk orang itu belum berasa. Ya, itu butuh sedikit latihan karena memang kita mungkin sebagian besar berangkat dari yang memang sudah biasa yoga. Kita berangkat dari term no pain no gain. Jadi kadang kita menganggap mengidentikan sakit itu dengan High value ya. Iya. Apa tuh? ya, jadi tidak selalu rasa sakit itu equal gitu dengan sehat gitu. Jadi Catat.
sakit, seberapa sakit itu yang masih terasa wajar untuk tubuh itu dibutuhkan, tetapi kalau rasa sakit itu sudah menjadi terlalu berlebihan yang mungkin itu bisa didapat dari deep stretching tadi, itu akan justru menjadi counter ya. Oke, berarti ingat ya teman-teman, tadi deep stretching itu bukan hanya dari yang rasanya seperti dirobek-robek, tapi lebih ke deep stretching yang mungkin artinya lebih Masuk ke ke layer dalam, lebih ke masuk dalam. ke layer lebih dalam, Iya. going into different layer, mungkin dibuka perlahan-lahan satu persatu. Iya, kalau Dan di- biasanya kesana dia. kalau misalnya rasanya kalau belum sakit tuh mungkin kadang-kadang sakitnya bukan sakit di fisik, Sakitnya di hati. itu tadi Ya, emosi. karena dia memang mengupasnya seperti bawang. Ini tuh mengupas lapisan luar dulu, masuk ke lebih dalam. Jadi kalau kita, kenapa harus kita tahan lama? Karena kalau kita tahan hanya sebentar, itu hanya di permukaan. Di permukaan aja ya. Kurang bisa masuk. Oke, cukup jelas ya tadi pertanyaannya, jawabannya dari Mbak Yun. Kok jadi pertanyaan? Terus nih ada pertanyaan lagi Mbak Yun. Dari Dida Brido. Nggak pernah yoga, boleh nggak ikutin yoga? Boleh dong ya, boleh kan? Sangat boleh. Mm-mm. Tetapi memang usahakan mencari memang kelas yang kalau bisa gitu, gurunya yang memang memiliki pemahaman lebih jauh tentang tubuh, tentang sebuah postur yang sehingga bisa memberikan latihan yang aman, terutama untuk beginner. Kalau untuk orang yang belum pernah yoga itu butuh guru yang memang lebih pengalaman sebenarnya, karena kan itu butuh Ngajar skill yang dia. lebih. Kalau istilahnya beberapa waktu lalu ingat ya kita ada bercandaan, iya. Abis belajar yoga 200 jam, abis itu belajar bisa ngajar apa katanya? Ngajar yang intens. Terus habis ngajar pas 200 jam belajar lagi semakin dalam lagi, Belajar 300 jam, beginner, 500 jam. Akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ngajar beginner ya. Begini nih nasib ya, baliknya ke yin yoga kita. Tadinya strong ya Mbak Yun ya? Honestly saya suka mengajar beginner sekarang. Karena justru beginner itu memberi ruang lebih kita di sana untuk membantu mereka melakukan latihan dengan lebih aman. Lebih aman. Dan membantu mereka untuk lebih belajar mendengarkan. Iya, saya juga senang itu karena saya bisa punya waktu untuk merefleksi kembali ke saya sebagai practitioner, waktu saya mulai gimana sih? Ya. Gitu. Jadi kadang-kadang saya mau share aja nih Mbak Yun sekalian karena kita lagi ngomongin ini yang karena going deep. Apa sih going deep sebenarnya? What do you mean by deep? Apa yang Anda maksudkan untuk going to deep gitu? Kadang-kadang ada yang kalau belum advance, ya belum yang aneh-aneh, posenya belum deep katanya gitu kan. Nah itu saya mau share aja, kadang-kadang itu yang mengembalikan kita ke saat ini. Kadang-kadang going deep is less is more. Ya. Ya, buat Dan saya itu sulit. itu kalau dalam, kita, jelek. less is more itu hanya bisa kita lebih pahami kalau kita sudah cukup menggali. Di awal-awal biasanya kita sulit untuk masa sih less is more gitu kan. Kita selalu melihat sesuatu itu kalau belum terlihat wah, kita biasanya belum merasa itu sebagai sesuatu yang value-nya tidak banyak gitu. Tidak. Jadi dan memang butuh kedewasaan untuk bisa melihat sesuatu itu kedalaman sebuah praktis latihan. Ingat ya teman-teman, jadi bukan berarti kalau badan udah bisa dilipet-lipet, dianyam-anyam baru deep. Enggak. Ya? Oke, kembali lagi. Jadi nggak pernah yoga, boleh ikutin yoga, boleh banget. Ya. Terus kita lanjut ke Devi Mimi. Mbak Yuni, lutut saya sakit, ada hubungannya dengan HNP saya nggak? Dengan pose apa yang cocok? Lutut dan HNP. Ya. Banyak kasus-kasus yang Tubuh seperti kita ini. terdiri dari segmen-segmen persendian gitu, yang mana biasanya mereka akan saling support satu sama lain. Jadi kalau kita punya HNP itu kan akan timbul kelemahan pada segmen di area lumbar dan sakrum. Otomatis bebannya dia akan lari ke lutut. Bagian bawah ya. Ya. Jadi karena HNP biasanya kan lebih seringnya terjadi di area punggung. Itu kan terjadi memang HNP memang terjadi di tulang belakang. Jadi kalau tulang belakang dia sudah memiliki isu, otomatis dia akan compensate-nya gitu dia ke area lutut. Karena yang persendian berikutnya ya. Oke, berat badannya turun semua ke lutut. Oke.
Jadi memang kalau pose, Pose yang cocok. selalu ya ini pose kombinasi yin dan yang ya. Selalu yang itu untuk menguatkan ototnya sehingga bebannya tidak lari ke sendi lutut karena ototnya yang lebih banyak. Jadi menguatkan otot kaki itu membantu untuk menopang berat badan. Kemudian pose-pose yinnya tulang belakang itu dilewati oleh ginjal dan kandung kemih. Ya, dan di sana juga pose-posenya kalau kita bilang ya ginjal kandung kemih lebih banyak pose untuk spine. Jadi hampir semua spine itu kena, terutama back bend, forward bend. Dan kadang itu bukan hanya karena HNP-nya, bisa jadi karena kebiasaan kita juga. Misalnya kita sering menggunakan high heels misalnya, atau duduk banyak silangkan kaki gitu misalnya. Saya duduknya jadi ke depan deh. Kaki yang seperti ini, seperti ini. Oke. Karena ini kan salah satu Yang dia women's tidak banget ya. seimbang kan. Iya, Duduk cantik gitu. turun maksudnya. ya jadinya, Duduk cantik satunya. ini tidak balance biasanya. Dan kebiasaan kita kalau duduk seperti ini biasanya cenderung satu sisi yang lebih lama. Naik satunya. Iya, satu naik, dan kalau kita kiri di atas biasanya seringnya kiri. Habit Banyak. kebiasaan, Iya, habitnya. kebiasaan. Iya. Jadi itu yang menimbulkan ketidakseimbangan pada area hips dan ligamen yang di samping di sini. Dia juga akan mengalami ketidakseimbangan. Dia mengalami ligamen yang di samping IT band itu juga akan mengalami masalah. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya sakit pada area lutut. Lutut ya. Iya. Oke. Saya balik lagi nih duduknya begini, kakinya. Oke, Devi, moga-moga jelas ya. Nanti Devi Mimi bisa kan di Umma Sakti kan sering itu kan ada juga banyak kelas yin. Jadi bisa mungkin lebih jelasnya pose-posenya bisa ditanya. Di sana ada Cok kan, Cok sama Lili sama Indah. Bisa ditanya lebih cepat. Oke, next is pertanyaan dari Yanti Lestari. Dengan maraknya topik corona, ya corona, apakah dengan latihan yin yoga dapat meningkatkan daya imun tubuh kita? Yang pasti memberi ketenangan ya, nggak panik. Ya, Gimana Mbak Yun? semua latihan itu menurut saya kita tetap yoga secara general itu memang membuat aliran energi di dalam tubuh itu bisa mengalir dengan lebih baik, itu yang pertama. Dan kalau kita bicara aliran energi mengalir dengan lebih baik, artinya organ kita bisa bekerja dengan baik. Dan bukan hanya yin, tetapi yin memang secara khusus lebih pose-posenya banyak menstimulasi, memperbaiki aliran energi pada kita sebut dengan meridian atau jalur energi, sehingga energi pada masing-masing organ itu menjadi cukup kuat, dan ini yang membantu imun kita menjadi lebih baik. Itu kalau kita bicara fisik. Dan secara emosional dan mental, di yin kan kita lebih belajar untuk bersabar, terus kemudian lebih mengalir, yang artinya memang kita boleh waspada, tetapi di sana harus ada unsur bahwa alam itu memiliki caranya sendiri untuk seimbang, dan kita tidak bisa melawan alam. Jadi kita berusaha untuk mengikuti bagaimana Setuju alam saya. itu menemukan ritmenya. Semakin kita bisa mengalir, menerima, biasanya pikiran kita akan lebih tenang dan lebih berpasrah. Itu biasanya akan membuat imun kita juga jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Ya. Jadi apakah yin yoga meningkatkan daya imun tubuh? Ya pasti. Saya pikir iya. Begitu ya. Ditambah dengan juga makanan, pikiran sih paling penting. Ya. Seperti tadi Mbak Yun bilang kan kita lagi ngobrol mengenai yin itu yang energi menjadi lebih fluid, terus pikiran juga menjadi lebih lentur, bukan hanya badan aja yang menjadi lebih luntur. Lentur bukan luntur. Baju ya lentur sambil bayang-bayangin soalnya lentur. Oke. Fleksibel, Bu. Cari Beijing yoga.
Rasanya udah maksimal nih. Aduh. Ketiga. Nanti kamu bisa Nah, gimana? segini cukup kira-kira. Aku. Bisa nggak baca? Plus dia. Terserah sih. Biasa. Halo Ari. Oh ada Ayu Tirta. Kita mulai 5 menit lagi. Sapa-sapa aja dulu. Yang datang-datang. Ini bisa ditinggiin lagi nggak? Aku nggak bisa baca. Coba anaknya. Naik. Ini apa? Naik gitu. Oh, Hai ini. Re, gimana kabarnya di sana? Segini. Harus diganti sama yang. Oh. Ah, baik. Bisa. Diganti sama Pak Bin aja ya. Aku gitu. Nggak apa deh. Kalau nggak digituin. Bisa. Di agak gini. Ya kayak gitu kayaknya aku bisa baca. Ini. Nah itu masih mending ya. Ya, oke bisa baca sih. Kami, apa kabar? Ada Bu Umar. Udah cek sama kita. Sudah banyak. Pak ini. Oh, ini. Evi, apa kabar Evi? Udah aku nyalain. Halo Tanti. Oh, benar. Coba dia ngomong coba. Hai. Agak ini. Iya. Oke, Masuk ini apa nih? Masuk ya. Instagram. Oke. Coba Facebook saya. Nanti volume di sini kecilin aja. Jangan. Ayo kembali Fami. Oh iya, terus Bagi lihat kecil. apa namanya? Teleponku disalin kan ya? Iya, telepon disalin. Sebelum berangkat Ayo ini. kembali Fami. Oh iya, terus Oke, apa tuh? udah oke semua. Mbak Eti. Sudah bantah nggak? Punya bantal nggak Pak? Bantal. Jangan bantal tidur Pak. Pakai bonekanya Fandi aja. Mereka mau. Ya itu tuh. Netral kan? Hai dia. Baby. Oh, di sini nggak ada ya? Facebook ya, lebih banyak di Instagram. Salah, aman kok. I invite friends kan? Ya, invite friend dari Facebook boleh. Evi, Mimi. Aku Iwan. Gede kali. Itu hasil kerjaannya Sri itu. Oke. Bergabung Dewan. Banyak kok ini. Yang punyanya Facebook yang mana jadi bingung nih. Kita Patricia invite Eli. aku nggak tahu nih. Banyak kok ini udah gabung lihat. Hah? Udah banyak kok yang gabung, cuman Oh, ya? di tempatmu nggak kelihatan ya. Iya. Apa udah banyak kok yang gabung. Oke. Halo Remy. Di Facebook udah banyak kok. Oke. Ini di HP aku di Facebook. Ini di. Oke. Lia, Suara ada oke. udah Lia Oh, coba. udah oke. Silakan kalau emang udah siap Lia, silakan dibuka. Oke. Aku lihatnya kemana? Ke Ya sudah ya sini dah. Itu. Oh, situ. Ya, Oke, sini dah. Oke. Berarti ya. Kita isi ketawa mulu. Habis. Oke. So, udah banyak semuanya udah berkumpul. Udah ya. Kita buka ya. Oke,